Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 ingin membacakan materi tentang pemberian kompensasi. Dengan anggota kelompok saya sendiri, Nizar Putra Ismail, NIM 1941002. Dengan anggota kelompok yang lain, Alicia Sulisna Manggo. Baiklah, saya akan membacakan tentang pengertian pemberian kompensasi. Pengertian kompensasi, karyawan yang bekerja dalam sebuah organisasi pasti membutuhkan kompensasi atau imbalan yang cukup dan adil, malah kalau bisa cukup besar, kompetitif dibanding dengan organisasi atas atau perusahaan lain. Sistem kompensasi yang baik akan sangat mempengaruhi semangat kerja dan produktivitas dari seseorang. Suatu sistem kompensasi yang baik perlu didukung oleh metode secara rasional yang dapat menciptakan seseorang digaji atau diberi kompensasi sesuai tuntutan pekerjaannya. Adapun kompensasi menurut para ahli. Menurut Hasibuan, kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atau jasa yang diberikan kepada perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan pekerjaan-pekerjaan yang berbakat. Selain itu, sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak terhadap kerja strategis. Menurut Handoko, kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Program-program kompensasi juga penting bagi perusahaan karena mencerminkan upaya organisasi untuk mempertahankan sumber daya manusia. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi adalah salah satu cara organisasi untuk meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pada karyawan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kompensasi besarnya menurut Hasibuan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika pencari kerja atau penawaran lebih banyak daripada lowongan pekerjaan atau permintaan, maka kompensasi relatif kecil. Sebaliknya, jika pencari kerja lebih sedikit daripada lowongan pekerjaan, maka kompensasi relatif semakin besar. Dan yang kedua, kemampuan dan kesediaan perusahaan. Apabila kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar semakin baik, maka tingkat kompensasi akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, jika kemampuan dan kesediaan perusahaan untuk membayar kurang, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Dan yang ketiga, serikat buruh atau organisasi karyawan. Apabila serikat buruhnya kuat dan berpengaruh, maka tingkat kompensasi semakin besar. Sebaliknya, jika serikat buruh tidak kuat dan kurang berpengaruh, maka tingkat kompensasi relatif kecil. Dan yang keempat, produktivitas kerja karyawan. Jika produktivitas kerja karyawan baik dan banyak, maka kompensasi akan semakin besar. Sebaliknya juga, kalau produktivitas kerjanya buruk serta sedikit, maka kompensasinya kecil. Yang kelima, pemerintah dengan undang-undang dan kepres. Pemerintah dengan undang-undang kepres menetapkan besarnya batas upah atau balas minimum jasa minimum. Peraturan pemerintah ini sangat penting supaya pengusaha tidak sewenang-wenangnya menetapkan besarnya balas jasa bagi karyawan.
Pemerintah berkewajiban melindungi masyarakat dengan tindakan sewenang-wenangnya. Sekian presentasi dari saya, Nizar Putra Ismail. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Alisa Sulisna Manggo. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Sulisna Manggo dari kelas A Ekonomi Syariah. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul pemberian kompensasi. Nah, poin selanjutnya ada tujuan pemberian kompensasi. Menurut Hasibuan di dalam Kadarisman, tujuan pemberian kompensasi antara lain: pertama, ikatan kerjasama, yang dimana dengan pemberian kompensasi terjalinlah ikatan kerjasama formal antara majikan dan juga karyawan. Nah, di sini karyawan harus mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha wajib membayar kompensasi sesuai dengan kesepakatan perjanjian yang disepakati. Nah, selanjutnya kepuasan kerja. Di sini dengan balas jasa karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistiknya sehingga memperoleh kepuasan kerja dari jabatannya. Selanjutnya ada pengadaan efektif. Nah, di sini jika program kompensasi yang diterapkan cukup besar, pengadaan karyawan yang qualified untuk pengusaha akan lebih mudah. Nah, selanjutnya motivasi. Nah, di sini jika balas jasa yang diberikan cukup besar, manajer akan lebih mudah untuk memotivasi karyawannya. Nah, selanjutnya stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atas prinsip adil dan layak serta eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena turnover relatif kecil. Selanjutnya disiplin. Dengan pemberian balas jasa yang cukup besar, maka disiplin karyawan semakin baik. Mereka akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya pengaruh serikat buruh. Nah, di sini jika program kompensasi sesuai dengan undang-undang perburuan yang berlaku atau batas upah minimum, maka intervensi pemerintah dapat dihindarkan. Nah, selanjutnya ada fungsi pemberian kompensasi. Nah, di sini menurut Samsudin mengemukakan fungsi pemberian kompensasi yaitu pertama, pengalokasian sumber daya manusia secara efisien. Nah, di sini fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi pada karyawan yang berprestasi akan mendorong untuk bekerja lebih efektif. Nah, kedua, penggunaan sumber daya manusia secara lebih efisien dan efektif. Nah, dengan pemberian kompensasi kepada karyawan mengandung implikasi bahwa organisasi akan menggunakan tenaga karyawan dengan seefisien dan seefektif mungkin. Nah, selanjutnya mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Nah, sistem pemberian kompensasi dapat membantu stabilitas organisasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Nah, sekian pemaparan makalah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.